Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat وانصرهم على معاند الدين رب اغفر لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillah alladzi harrama siyama ayyamal a'yad ziyafatan li'ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah selama 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang, yakni berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati, hanya untuk meraih ridha Sang Ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai bentuk hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita
menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, jangan sampai kita kufurkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas atau kekuatan ibadah kita pun ikut menjadi lain. Oleh karenanya, mari kita jaga semua ini, yang insya Allah kita termasuk menjadi hamba-hamba yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, hanya mengharap pahala dan ridho dari Sang Ilahi Rabbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan juga dilaksanakan dengan benar sesuai syariat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel satupun, sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertaubatlah menjadi jalan satu-satunya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk mengulangi lagi segala dosa, untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi dari perbuatan dosa menjadi perbuatan yang lebih baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sama manusia, maka silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita, dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah yang pertama, amarah yang selalu ditahan. Yang kedua, selalu memaafkan. Yang ketiga, berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat kesalahan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita perlu ingat bahwa sama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri hati. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus kita pupuk sejak dini. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada bulan Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini
sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi aqamu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Artinya, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selama-lamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka ziarahilah makamnya, panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga mereka selalu diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya dan juga ditempatkan di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, maka jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita tak akan lepas dari doa dan jasa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah itu tergantung dengan kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama-sama doakan kepada kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka tetap terjaga dalam keadaan iman dan Islam ketika nanti pada saatnya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sama akan mendapatkan ampunan darinya. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Ja'alallahu ayyakum minal 'aidin wal faizin.
وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المتقين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ادفع عنا البلاء والخلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والملحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وغيره من المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا
وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتعلمنا وتعليمنا وقراءتنا وتتميم تفسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.